Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur data pertemuan 11 akan membahas tentang kunjungan pada pohon biner. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang struktur pohon, kemudian bagaimana menyimpan data pada pohon dan bagaimana pohon terbentuk. Setelah itu pada pertemuan ini kita bahas kalau pohonnya sudah terisi data, maka bagaimana cara kita membacanya. Di sini ada 3 algoritma yang akan kita bahas, yaitu pre-order atau disebut juga depth first order, kemudian in order dan post order. Ketiga-tiganya itu punya algoritmanya, langkahnya sama ya, statementnya sama, hanya saja urutannya yang berbeda. Yang pertama adalah pre-order. Langkah yang pertama adalah cetak isi simpul, kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan ya. Nah, kalau in order atau istilah lainnya symmetric order, itu ke cabang kiri dulu, baru cetak isi simpul, baru kunjungi cabang kanan. Kemudian post order, kita kunjungi cabang kiri dulu, baru ke cabang kanan, kemudian cetak isi simpul. Kalau kita perhatikan yang tadi, kanan itu selalu mendahului kiri ya, baik dia pre-order, post order maupun in order. Nah, itu berarti berorientasi cabang kiri atau left to right oriented. Boleh juga sih right to left oriented, karena gini, nanti ini kan diimplementasikan ke dalam program, berarti kita tinggal membuat programnya aja, mau kunjungan dari cabang kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kita lihat contohnya, yang pertama adalah pre-order. Misalkan kita punya pohon A, B, C, D, E, maka hasil pembacaannya adalah A, B, D, E, C. Dari mana? Kita lihat algoritmanya. Mau algoritma pre-order, post order, in order, yang selalu pertama kita baca adalah akar. Nah, akar adalah simpul. Jadi kalau statement atau langkah A, cetak isi simpul yang dikunjungi, karena yang pertama kita kunjungi adalah akar, maka maksudnya adalah A ya yang kita cetak di situ. Nah, kemudian kita ke cabang kiri, langkah yang kedua. Pada saat kita ke kiri, kita bertemu simpul, yaitu B. Nah, karena B juga sama seperti A, yaitu simpul, maka begitu ketemu simpul, langkah yang pertama adalah kita cetak isinya. Berarti berikutnya adalah B. Nah, kalau kita lihat algoritmanya, setelah cetak isi simpul, kita ke cabang kiri dari B. Ternyata cabang kiri dari B itu adalah sebuah simpul juga. Nah, tadi algoritmanya langkahnya adalah apabila bertemu simpul, maka langkah yang pertama adalah cetak isinya. Lalu langkah yang kedua adalah ke cabang kiri. Cabang kiri D tidak ada. Berarti setelah dari cabang kiri D, kita ke cabang kanan D ya. Nah, jadi bukan A. Kita menghabiskan atau menjalankan dulu langkah-langkah itu dari simpul terakhir. Sebelah kanan D tidak ada, baru kita naik ke B tadi ya. Kenapa ke B? Karena tadi dari simpul B kita kan cetak isi simpul, lalu ke kiri B, cetak isi simpul B, lalu ke kiri B. Nah, berarti kan belum ke kanan B, berarti kita ke E, ke cabang kanan B maksudnya. Nah, pada saat kita ke cabang kanan B, kita bertemu simpul E. Kalau ketemu simpul, maka kita cetak isinya. Setelah cetak isinya, lalu ke kiri, ke cabang kiri simpul E tidak ada. Dari cabang kiri ke cabang kanan simpul E tidak ada, berarti terhadap simpul E kita sudah melakukan 3 langkah pre-order. Begitu pula dengan D dan B. Jadi tadi B sudah dicetak, sudah ke kirinya B, sudah ke kanannya B, kita naik ke A. Tadi dari simpul A kita baru mencetak isi simpulnya dan sudah menelusuri cabang kiri A. Yang belum adalah menelusuri cabang kanan A. Pada saat kita ke kanan A, ternyata kita ketemu simpul. Nah, berarti kalau ketemu simpul, cetak isinya, lalu periksa cabang kirinya. Kita ke kanan A, itu ketemu simpul C, berarti kita cetak isinya, yaitu simpul C, lalu periksa cabang kiri C.
ternyata kosong, dari kiri ke kanan periksa cabang C, tidak ada. Nah, selesai, pohonnya habis, maka hasil penelusurannya atau pembacaan terhadap isi simpul yang terdapat di pohon itu adalah A, B, D, E, C. Nah, ini bisa Anda coba telusuri sendiri ya, mengapa hasilnya A, B, D. Hasil penelusurannya adalah A, B, D, G, C, E, H, I, F. Nah, ini adalah untuk implementasi dalam C++ fungsi preorder. Yang kedua adalah in order. In order ini sama ininya ya, langkah-langkahnya, cuma urutannya yang beda. Kalau tadi preorder cetak isi simpul, lalu cabang kiri, cabang kanan. Kalau ini kita ke cabang kiri dulu. Maksudnya adalah tetap saja tadi sudah saya sampaikan, biarpun dia in order, langkah pertama ke cabang kiri, tapi kita harus membaca mulai dari akar. Berarti kalau dibilang kita mengunjungi cabang kiri, kirinya siapa? Kirinya akar. Nah, pada waktu kita membaca pertama kali akar, itu kan ketemu simpul A. Ya, lalu tidak kita cetak isinya. Tapi langkah yang pertama begitu ketemu simpul adalah mengunjungi cabang kirinya. Cabang kiri siapa? Cabang kiri A. Ketemu B, simpul B. Nah, B adalah sebuah simpul, berarti kunjungi cabang kiri B. Kita ketemu D. D adalah sebuah simpul, maka kita kunjungi cabang kirinya. Kiri D tidak ada. Nah, berarti terhadap simpul D kita sudah kunjungi cabang kiri. Langkah yang berikutnya adalah cetak isi simpul. Nah, simpul yang terakhir kita tinjau kan D, berarti cetak isi simpul, maksudnya adalah simpul D yang sedang kita tinjau. Nah, setelah cetak isi simpul D, kita ke kanan D. Nah, kanan D tidak ada. Oke, kita naik ke atas, ke B ya. Tadi dari B, pada saat kita mengunjungi simpul B, yang kita lakukan adalah mengunjungi kirinya B. Kan sudah. Berarti langkah yang kedua adalah cetak B ya. Lalu langkah yang ketiga adalah ke kanannya B, kanan simpul B. Nah, ketemu simpul E. Ketemu simpul E, langkah yang dilakukan adalah periksa cabang kiri E, tidak ada. Kemudian cetak isi simpulnya yaitu E ya. Kemudian tadi B sudah kita telusuri kirinya, kita sudah cetak isinya, sudah ke kanan, berarti kita naik ke A. Tadi waktu kita mengunjungi A, kita sudah menelusuri kiri. Sekarang langkah yang kedua terhadap A adalah cetak isi simpulnya, berarti kita cetak A. Kemudian terhadap A kita sudah kunjungi cabang kiri A, sudah cetak isi simpul A. Sekarang kita ke kanan A, kita ketemu simpul C ya, karena kiri kanannya nggak ada, jadi kita cetak isi simpulnya. Ini contoh lain ya, sama. Nanti Anda bisa menganalisa dari mana hasil penelusurannya menghasilkan D, G, B, A, H, E, I, C, F. Nah, dalam implementasi dalam pemrograman C++ itu juga hampir sama in order dengan preorder, hanya susunannya aja ya. Jadi kalau ini kan function in order dulu, kemudian printf, kemudian function in order lagi, dari root ke left, root ke right. Kalau tadi yang preorder itu print dulu, baru preorder root left, preorder root right. Yang ketiga yaitu post order. Post order cetak isi simpulnya belakangan, jadi ke cabang kiri dulu, ke cabang kanan, baru cetak isi simpul. Sama seperti dua algoritma sebelumnya. Jadi di sini kita kunjungi cabang kiri. Cabang kiri mana? Selalu dari akar dulu. Jadi kita kunjungi simpul akar dulu, yaitu simpul A, lalu periksa cabang kirinya. Cabang kiri A, simpul B. Ketemu simpul, periksa lagi cabang kirinya. Sebelah kiri B yaitu simpul D. Oke, ketemu simpul, periksa lagi cabang kirinya. Kalau tidak ada, berarti kita ke langkah 2. Lalu kita periksa cabang kanan. Cabang kanan siapa? Cabang kanan dari D, karena saat ini yang sedang kita tinjau adalah D. Tidak ada. Nah, karena ke kiri D sudah, ke kanan D sudah, berarti cetak isi simpulnya, simpul D, simpul yang sedang kita tinjau. Nah, setelah dari D kita naik ke B. Tadi dari simpul B kita sudah mengunjungi cabang kiri B. Setelah itu kita kunjungi cabang kanan B, yaitu simpul E. Nah, simpul E ini kita
periksa cabang kirinya, tidak ada. Langkah yang kedua, periksa lagi cabang kanannya, tidak ada juga. Berarti terakhir adalah cetak isi simpulnya, yaitu E. Berarti kita naik lagi ke atas. Tadi dari simpul B kita sudah telusuri cabang kirinya, sudah telusuri cabang kanannya. Berarti saatnya sekarang kita mencetak simpul isi simpul B. Kemudian kita naik ke A, ya. Tadi dari simpul A kita menelusuri ke cabang kirinya. Berarti langkah yang kedua adalah menuju cabang kanannya. Kita ketemu simpul C. Karena kiri kanannya tidak ada, berarti kita cetak simpul C. Nah, kita naik ke A, ke simpul A. Karena tadi dari simpul A pembacaan dilakukan terhadap cabang kiri dari A, kemudian cabang kanan dari A juga sudah. Berarti langkah yang ketiga adalah cetak isi simpulnya, ya. Nah, ini yang contoh berikutnya juga bisa Anda lihat bagaimana kunjungan post order terhadap pohon ini menghasilkan GDB HIE-FCA. Nah, ini kunjungan post order hampir sama ya, cuma cetaknya itu belakangan di sini. Kemudian ada juga yang disebut dengan kunjungan level order, jadi berdasarkan level. Jadi kita mengunjungi pohonnya mulai dari level 1, lalu level 2, lalu level 3 dan seterusnya sampai level yang terakhir. Secara singkat, kunjungan level order ini dapat dijelaskan sebagai berikut, mulai dari akar, kemudian ke level berikutnya ya, keluar dari akar, kemudian ke level berikutnya ya. Nah, ini adalah aplikasi pohon biner, yaitu notasi prefix, infix, dan postfix. Apa itu notasi prefix, infix, dan postfix? Kalau di dalam notasi matematika, kita biasanya melakukan operasi matematika itu operatornya di tengah, misalkan A tambah B, kan gitu ya. Nah, kalau kita bisa menuliskan notasi di mana operatornya itu tidak di tengah. Jadi kalau A tambah B itu berarti notasi infix karena operatornya di tengah. Kalau plus AB kan tambah AB, tambahnya di depan, operatornya di depan, maka itu disebut dengan notasi prefix. Kalau AB plus, operatornya di belakang, AB tambah, operatornya di belakang, maka dia disebut dengan notasi matematika postfix. Nah, kita bisa menuliskan notasi prefix, infix, dan postfix dari sebuah kalimat matematika menggunakan penelusuran preorder. Nah, ini untuk apa notasi prefix, infix, dan postfix? Karena biasanya kalau kita belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menuliskan kalimat matematika itu dengan notasi infix ya. Jadi A tambah B. Kalau kita mau menjumlahkan A dengan B, itu operatornya kita taruh di tengah, A tambah B. Atau dengan kata lain kita menggunakannya notasi infix. Nah, di dalam operasi komputer itu misalkan saja prosesor mengerjakan operasi matematika itu bisa dengan prefix atau postfix. Misalkan kita lihat di sini ada pohon biner. Pohon biner ini adalah isinya adalah simpul-simpul dari operator dan operan. Kalau misalkan kita baca, dia akan menghasilkan ekspresi infix, postfix atau prefix tergantung pada pembacaan kita, hasil pembacaan kita. Ada 3 pohon ya, A, B, C. Nah, di slide berikutnya Anda bisa lihat ini adalah hasil pembacaan terhadap pohon di atas tadi. Anda lihat di situ plus A kali BC. Operatornya selalu di depan operan, maka dia prefix. Kali plus AB min BC. Nah, itu notasi prefix untuk gambar B dan seterusnya. Yang bawahnya operatornya di tengah, maka yang bawah ini adalah hasil penelusuran pohon secara in order menghasilkan notasi infix. Nah, yang terakhir di sini adalah kunjungan secara post order akan menghasilkan notasi post order. Anda lihat di situ operannya dulu A, B, C kali plus ya. Jadi operatornya itu ada di belakang. Nah, itu hasil penelusuran secara post order akan menghasilkan notasi postfix untuk gambar pohon A, B, C ya. Baik,
Silahkan Anda lakukan analisa kenapa hasilnya seperti itu, latihan. Semoga cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.